Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa Amira TV dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita kembali bersama tajuk Bersama Tokoh. Kali ini kita hadirkan, kita berjumpa, kita menunggu di bandara kehadiran beliau dari Jakarta. Beliau adalah Datuk Jufrizal. Ya, Saat ini salah satu dari sekian banyak aktivitas beliau adalah sebagai Ketua Umum LMB, Datuk ya. Laskar Melayu Bersatu ya. Sekjen ya. Sekjen. Sekjen DPP DPP Laskar Melayu Bersatu Riau Kepri Sumut. dan Sumut. Ya. Baik. Kita langsung saja, kita coba ngobrol ringan sore ini, ngobrol terkait dengan banyak hal tentang kemelayuan, tentang Riau dan perkembangan ke depan, Datuk. Siap. Izinkan saya untuk sedikit mengulas bahwa pada tahun politik seperti ini juga rasanya perlu juga kita akan sedikit berbincang-bincang terkait beberapa persoalan serius Ya. di Riau yang perlu kita cermati dengan serius pula. Ya. Gitu, Datuk. Demikian, mungkin saya perlu pertanyakan ke beliau untuk mengenalkan diri. Silakan, Datuk. Kenalkan diri secara singkat saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa Amira TV sekalian, nama saya Jufrizal. Saya dilahirkan di Pasir Pengarayan 5 April 1980, 43 tahun yang lalu. Kelas 6 SD, pindah ke Bangkinang, Bangkinang Kapar. Kampar, Sanawiyah. Saat itu masih satu ya. Ah? Pasir masih masuk wilayah Kampar waktu itu ya. Waktu itu masih Kampar. Oke. Saya tinggal di Salo, Bangkinang, sebelah Oke. batalion 132. Sanawiyah sana, kemudian aliyahnya di Kuok, Bangkinang Barat. Oke. Kemudian kuliah di Pekanbaru, di Fakultas Usuludin UIR. Uwir. Kemudian S1 sana, S2 di sana, Hukum Tata Negara, Uwir, Datuk ya. UIR. Kemudian setelah itu menikah, tinggal di Perawang Siak. Perawang Siak, punya 3 anak. Pertama dulu jadi guru pesantren di Anatul Tolibin, 2 tahun 8 bulan. Kemudian yang kedua jadi anggota dewan di Siak. Kemudian setelah itu jadi komisaris utama BUMD PT Sarana Pembangunan Siak. Nah, terakhir sekarang di direktur di Pelabuhan Tanjung Buton. Dan Butot ya. Nah, kalau sosial ya itulah tadi sebagai Sekjen DPP LMB, Oke. Lembaga Laskar Melayu Bersatu Riau Kepri Sumut. Kemudian sekarang juga aktif ya, kita sebagai, sebetulnya saya ini volunteer lah, relawan kemanusiaan Relawan juga. Kemanusiaan. Ya, cukup aktif lah di Relindo ya. Gitu. Kalau ada musibah-musibah besar kita turun juga. Tadi Datuk terakhir jadi direktur di pelabuhan ya. Tanjung Buton. Tanjung Buton sekarang ya. Iya, iya. Saya berarti bakal sering itu untuk kalau Datuk sering sana, saya sering mode-mode. Saya ke Meranti dalam bulan ini udah 3 kali tuh. Woi, Ke Meranti deh. mantap. Lanjut. Calon Datuk, wakil, ya. calon wakil rakyat ya. Insyaallah tuh, insyaallah. Baik, Datuk. Yang Ya. pertama, Ya. ini masih hangat di kita terkait dengan kasus yang sempat menasional, Ya, bahkan mungkin saya kira internasional, ya, dengan kejadian yang membuat kita prihatin, ya. yaitu kejadian di Rempang, Rempang ya. di kota Batam, Ya. dan itu perlu kita cermati, Datuk. Kira-kira menurut Datuk, apa yang terjadi sebenarnya? Sehingga masyarakat perlu tahu, tidak lagi simpang siur informasi, Datuk. Ya, jadi kasus Rempang ini kan merupakan kasus di mana pemerintah ingin melakukan PSN di sana ya, Ya. Eko Rempang City. Oke. Eko Rempang City ini kan awalnya kan memang untuk membangun kawasan ya. Oke. Ya, membangun kawasan yang awalnya itu kawasan hiburan sebetulnya. Ingin memindahkan kawasan hiburan yang ada di Kota Batam Oke. ke dalam, Konsep awalnya tuh ya. iya, Pulau Rempang. Tapi belakangan kan muncul keinginan bahwasanya akan dibangun pabrik kaca. Nah, cuma ternyata yang katanya waktu itu Wali Kota Pak Rudi mengatakan pembangunan pabrik kaca ini bisa membahayakan masyarakat setempat. Sehingga 16 kampung tua Melayu ini mesti direlokasi, kan gitu. Oke, ini Pak Rudi sebagai wali kota Batam atau sebagai ketua BP Batam? Sebagai ketua BP Batam, Betul. sebagai wali kota, Ya. mewakili 2 Institusi itu. itu menyampaikan itu. Oke. Nah, terakhir saya baca laporan di Tempo bahwasanya Eko Rempang City itu ternyata bukan hanya pabrik kaca, Ya. tapi di sana juga ada hunian, Ya. ada kawasan elit, Ya. ada kawasan hiburan juga. Jadi saya tengok ini
sebetulnya ada semacam Ketidakterbukaan. kontradiksi isu, ya, ada Ketidakterbukaan. terbukaan informasi sebetulnya. Ya, ya, ya. Jadi saya khawatir ya apa yang terjadi di Tanjung Uma yang dulu masyarakat juga direlokasi sampai sekarang nggak dibangun. Nggak dibangun, Ini betul. terjadi lagi di Rempang. Ini masyarakat mau direlokasi 16 kampung tua, sementara tempat itu juga tidak akan dibangun. Gitu. Ya, ya, itu khawatirnya Datuk ya. Kekhawatiran. Nah, kenyataan yang saya lihat memang Pulau Rempang ini, Datuk, Galang ini. terakhir ke sana kapan tuh? Saya terakhir ke sana ketika sekitar 8 hari setelah Kejadian. rusuh. Ramaian, kerusuhan. Kerusuhan. Jadi setelah itu kami dapat telepon dari Rempang, saudara-saudara kita banyak yang kelaparan, berada di rumah, nggak berani keluar rumah, yang nelayan tak berani ke laut, yang petani tidak istrinya tidak berani ke kebun, sehingga mereka berdiam diri di rumah, bertahan, tidak berani keluar rumah juga, karena khawatir ketika keluar rumah, mereka ke laut, mereka ke kebun, rumah mereka diukur. Oke. Mereka Ya, ya. di lokasi diam-diam. Secara prinsip yang bisa kita tangkap adalah masyarakat yang sudah tinggal di situ itu Ya. sebenarnya menolak, Menolak. karena informasi tidak jelas, informasi Ya. tidak clear. Tidak clear. Lalu dengan kasus beberapa pengalaman sebelumnya yang ternyata juga memang tidak clear gitu ya. Tidak Datuk clear. ya. Yang saya tengok memang lokasi Pulau Rempang ini sangat-sangat strategis ya. Kalau kita tengok ke depan itu nampak Singapura ya. Kita tengok ke belakang Batam. Ya, kita lihat jalannya itu penuh dengan boksit. Ya, ya. Jadi mineral gitu. Kemudian kiri kanan tuh ada sungai-sungai kecil. Itu kalau kita genggam aja kita tahu itu pasir kuarsa. Yang 80%-nya bisa jadi kaca gitu. Nah, ini yang sangat-sangat bernilai. Mungkin di dalam tanah itu mungkin ada nikel, mungkin ada emas, ada timah, kita wallahu alam. Kemudian lautnya juga sangat bersih. Kemudian ikannya juga sangat banyak. Kalau nelayan sana mengatakan mereka yang mancing 2 jam aja bisa dapat 10 ekor. Oke. Yang berat satu ekornya 2,8 kilo. Oke. 2 jam aja mereka bisa hidup 2 minggu gitu. Wow, Dengan oke. mancing di sana gitu. Baik Datuk, kalau menurut Datuk di Ya. kasus Rempang ini sebagai konklusi kita, apa yang harus kita dorong ke pemerintah agar ini menjadi satu solusi bersama? Ya, kalau saya tengok kan kebutuhan Eko Rempang City itu kan tidak luas. Ya, Tidak sampai 17.000 hektar. Tidak seluruh pulau gitu loh. betul. Artinya, kalau memang mau digunakan Eko Rempang City itu di klaster lah. Ya, ya. Dibuatlah Klaster klasternya. industri, lalu masyarakat yang sudah ada tetap di situ, Tetap berada dengan dalam. penguatan-penguatan tertentu, Betul. dibangunkan hunian lebih layak, gitu Betul. ya. Sama seperti misalnya ketika Indah Kiat masuk ke Perawang. Kan tidak mengusur masyarakat lokal. Ketika RAPP masuk ke Pangkalan Kerinci. Tidak mengusur mengusur masyarakat masyarakat lokal kan. Baik. Bahkan perusahaannya terbesar di Asia Pasifik itu. Iya, iya. Itu. Berarti kita ada dorong buat pemerintah, Anda tidak perlu menggusur masyarakat yang sudah ada. Ya. Coba lakukan dengan smart, dengan Ya. baik, dengan bijak bahwa Ya. masyarakat yang sudah ada harusnya tetap di tempat yang sama, Betul. hanya diberdayakan lebih baik. Betul. Tetap menikmati kemungkinan tumbuhan ekonomi yang muncul di situ. Iya, Dan dia menjadi lebih sejahtera atau ya. betul. Tidak perlu diusir. Tidak perlu diusir. digusur gitu ya. Karena investasi itu pada hakikatnya dia tidak bertentangan sebetulnya Betul. dengan semangat Ini kan kita melihat dari kemasyarakatan kepentingan kita. tertentu, Dato. Saya melihat dari kepentingan tertentu, Iya, Dato, pasti. ya. Yang memang sifatnya, ya mohon maaf lah, ini lagi-lagi kepentingan keuangan, kepentingan Ya. apa segala macam lah ya. Ya, Baik, Dato, ini saya kira kita bisa beda ke tajuk berikutnya boleh siap. terkait dengan Riau, tuh. Iya, Riau. Riau ini kan sekarang juga sama menghadapi situasi politik yang sama, tahun politiknya sama, Iya. dan saya tahu Dato juga sedang proses pencalekan di DPD RI Iya, iya. untuk yang Insya Allah. kedua kali untuk ya, Yang kedua kali. kedua kalinya. Nah, sebelum saya masuk ke proses yang kedua itu, tuh, Ya, izinkan saya sampaikan bahwa Datuk kalau tidak salah kemarin dengan ditetapkannya Isti Ayus sebagai caleg PAN. caleg DTT ya, daftar Ah. caleg tetap di PAN, Partai Ya. Amat Rakyat. Ya. Berarti artinya memang di PAN sudah confirm dia Ya. sebagai DCT gitu ya. Ya, Berarti kan sebenarnya secara undang-undang di DPD dia harus mengundurkan diri. Ya. Mau tidak mau iya, secara aturan undang-undang. betul. Artinya ada peluang, ada kemungkinan besar Datuk akan menjadi pengganti PAW Betul. terkait dengan Bu Iin. Betul. Karena di dalam pasal yang mewajibkan persyaratan calon DPR RI itu, Ya. seorang calon DPR RI dia mesti mengundurkan diri dari lembaga yang mana lembaga itu
itu keuangannya berasal dari APBN. Ya. Nah, DPD RI kan Termasuk keuangannya dari APBN. APBN. Betul. Maka beliau harus mundur. Itu yang pertama. Yang kedua kan ya, supaya tidak ada konflik of interest. Betul. Di satu sisi dia maju sebagai calon DPR RI, tapi kemudian memanfaatkan Fasilitas dari fasilitas DPD, DPD. ini untuk berkampanye. Dan saya kira di undang-undang jelas tuh ya. Jelas. Undang-undang jelas tuh. Artinya Jelas. memang itu harus mundur ya. Ya, Mau atau tidak mau ya. ya, Artinya kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, Ya. tidak terlalu lama, ya. Datuk bisa dilantik Amin. sebagai DPD RI, Insyaallah. pengganti antara waktu Ya. sampai selesainya tanggal 1 Oktober yang akan datang ya, Pak, ya? 2024 1 ya. November. 1 November ya? Ya. Bukan Oktober. Oh iya, Pelantikan Oktober. bersama 1 Oktober, ya kan? Betul. Ya. Pelantikan bersama DPR RI dan DPD RI itu Pelantikan adalah 1 bersama. Oktober 2024. 24 itu. Mudah-mudahan dilantik juga. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah tuh. DPR RI. Nah, ini terkait dengan itu kita close dulu. Ya. Saya akan coba narik ke salah satu kegiatan Datuk yang menurut saya cek dari beberapa sumber. Ya. Datuk aktif dalam hal penanganan konflik untuk agraria. Ya. Datuk boleh cerita tuh kira-kira mana yang sudah proven terbantu atau lagi proses atau gimana? Iya, jadi hari ini saya merupakan salah satu apalah ya, saya katakan kontributor lah Oke. bagi Lembaga Adat Melayu Riau dalam hal rencana Lembaga Adat Melayu Riau untuk membuat Perda Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat. Yang mana di dalam Perda Masyarakat Hukum Adat itu ada Perda Wilayah Hukum Adat. Oke. Nah, wilayah hukum adat ini adalah wilayah yang mana masyarakat hukum adat kita seperti Bonai, Oke. Bandar Petalangan, Bone di Rohul. Rohol, Oke. Talang Mama di Inhu, Oke. Sakai di Minas atau Bengkalis, ya Siak, atau Penyengat di Siak, Ya. itu punya hak terhadap wilayah adatnya gitu kan. Yang selama ini dia belum memiliki dasar apa namanya daripada peraturan perundang-undangan yang kuat. Oke. Tapi di dalam base fluidnya kayak seperti Sultan Siak Ya. itu diakui. Ada data dokumen yang bisa kita lihat itu ya? Ada. Ada ya. Ya, bahkan hukum yang pada saat itu masih dikuasai oleh kolonial Belanda Ya. itu juga memuat itu. Artinya dalam konteks kolonial pun mereka Ya. juga mengakui ada hukum wilayah tadi ya, ada tadi. Betul, Ya? betul. Oke. Jadi artinya ini yang pada hari ini kita perjuangkan. Nah, yang kita khawatirkan sekarang apa? Banyaknya terjadi kriminalisasi terhadap kades dan penghulu kita di kampung-kampung Iya. yang mereka menerbitkan SKGR gitu Oke. atas wilayah tanah adat ini, Tanah adat. yang wilayah masyarakat yang kampung tua ini yang selama ini sudah ditempati oleh masyarakat ratusan tahun. Ya, kalau kita lihat misalnya Tanjung Kedabu di Meranti gitu ya. Ya. Itu pohon-pohon kelapa yang umurnya sudah ratusan tahun sekarang itu ditumbang oleh perusahaan. Ditumbang oleh apa namanya anak-anak perusahaan dari PT RPP ya. Untuk ditanami akasia gitu. Ini kan artinya kita lihat bahwasanya ketika pengukuran dulu apa namanya PHTI-nya, konsesinya Arara Abadi, itu tidak ada inklaf. Padahal di dalam aturan itu kan kita tahu dalam aturan pertanahan itu Pertanahan, oke. bahwasanya kalau dalam itu ada kampung tua, Ya, dia ada enklave. makam tua, Ya. ada sungai, ada hutan larangan, ada tanah ulayat gitu kan. Itu kan ada hunian, Wajib di enclave. wajib di enklave, Itu tidak dilakukan ya. tidak lakukan. Padahal aturan sudah ada ya. Sudah ada. Nah, kembali ke tadi rencana untuk perda tadi itu. Ya. Perda ini kan berarti nanti akan diajukan kepada DPR di Provinsi Riau. Kita mendorong sekarang itu LAM kemarin mendorong, Ya. ada juga asisten satu kalau nggak salah saya yang hadir, itu mendorong agar setiap kabupaten kota itu menerbitkan perda itu melalui DPRD-nya kabupaten kota. Bukan provinsi ya, 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 kabupaten kota. Kenapa? Karena setiap kabupaten kota itu memiliki wilayah yang khas, Oke. memiliki wilayah yang khas. Nanti itu didorong nanti menjadi domainnya DPRD Kabupaten Kota di Kabupaten seluruh kota. Riau ya. Iya. 12 kabupaten kota berarti ya. Iya. Jadi itulah yang kita harap nanti kerjasama antara DPD RI, DPR RI kan, Ya, ya. dengan DPRD kabupaten kota dan provinsi. Kalau provinsi saya rasa lebih kepada nanti perda tentang apa namanya wilayah hukum adat ini untuk dijadikan nanti sebagai peta RT RW Provinsi Riau. Nah, tapi kalau di apa namanya di kabupaten itu sampai ke nanti kepada RDTR ya.
rencana detail tata ruang ruangnya, ya. daerah itu sudah ada. Ya. Bahkan sampai kepada Kades dan penghulu itu seharusnya sudah membuat peta desa mereka masing-masing, membuat peta kampungnya masing-masing. Oh, ini dia wilayah hutan larangan, ini wilayah hutan lindung, ini sungai, ini kampung. Ini masa di tengah apa namanya, di tengah kantor desa udah jadi kawasan hutan produksi gitu. Punya perusahaan. Itu Ini yang gagal, aneh. Gitu. Aneh gitu. Ya, berarti dulu kan petanya mungkin dari satelit aja gitu loh. Tanpa melihat kondisi real di lapangan. Tidak ada pengukuran ke Betul, ke lapangan. Iya. Dia main satelit, kelihatan koordinat sekian, Ya. kemudian sekian langsung diserahkan dalam bentuk surat gitu ya. Betul. Betul, ya. Tidak diukur ke bawah gitu. Baik tuh, itu kan perjuangan yang saya sangat berat. Ya. Itu butuh waktu panjang dan berat. Nah, kalau boleh, kalau kita dorong katakanlah ada satu sampling, misalnya Datuk kan punya secara riwayat tadi sejarah kelahiran dan seterusnya. Ya. Kan ada Bone tadi. Ya. Saya tahu Bone itu kan di Rokan Hulu ya. Ya. Nah, artinya Bonai sekarang kalau salah jadi kecamatan Bonai Darussalam. Darussalam. Ya. Kalau lah didorong di Rohul, tentu. Itu kan Ya. saya pikir bisa kita sebagai macam kayak pilot project gitu. Pilot project. Agar ketika ini berhasil, yang lain juga akan terdorong berhasil. Ya. Karena kalau kita bicarakan keseluruhan tanpa ada satu yang berhasil, agak berat. Ya. Tidak ada contoh yang bisa kita lihat Sebetulnya sudah ada di Siak. Perda wilayah hukum adat itu sudah ada di Siak. di kompetensi ya. Iya, di Penyengat. Itu ada sekitar 18.000 hektar. 18.000 hektar. Cuma wilayahnya perda wilayah hukum adatnya belum disetujui oleh. Turunannya ya. Ya. Perda turunannya ya. Ya, Berarti itu bisa kita dorong segera ya. Artinya kalau Iya. sudah ada perda payungnya. sudah. Nah, perda untuk yang Wilayah wilayah hukum adat. adatnya. Oke. Sebetulnya itu kemarin bisa dilampirkan juga dalam perda itu. Tapi ini sepertinya Kelalaian. antara DPRD sama kepala daerah belum bersepakat. Belum tune in lah ya. Belum tune in. Belum tune ya. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, kita sekarang mengingatkan kepada pemilik HGU Seriau ini Ya. dan pemilik APH ATI Seriau ini, itu kan HGU sawit, itu kan punya kewajiban untuk memberikan pola KKPA atau plasma kepada KKPA, masyarakat ya. setempat. 20%. 20% dari total luas HGU. Oke. Nah, ini dari 1,2 juta hektar pemilik HGU, ini paling-paling baru sekitar 3% yang melakukan tanggung jawabnya ini gitu loh. Terkait kasus ini, pemirsa sekalian, kalau kita masih ingat, kita pernah datang ke Okura. Okura sekarang juga lagi berjuang loh tuh. Ya. Berjuang untuk mendapatkan hak 20% tadi. Ya. Nah, kalaulah di kesempatan kita kali ini, Datuk bisa berpendapat terkait dengan tuntutan warga Okura gimana tuh? Ya, jadi tuntutan warga Okura itu sangat-sangat sangat relevan. Kenapa? Karena selama ini, saya mohon maaf ya, warga Okura itu warga asli ya, warga asli tempatan itu. Mohon maaf, mereka kalau dari sisi pendidikan, ya itu secara secara merata. Ya. Itu kan rata-rata kan paling tinggi kan SMA. Oke. Iya kan, artinya mereka ini adalah daerah yang harus kita bantu. Padahal mereka berada di Kota Pekanbaru gitu. Kota Pekanbaru. Nah, setelah dilakukan pengukuran, PT SIR ini kan luasnya kalau dari dari HGU dia Ya. 3.180 Ya. 3.180 hektar. Nah, sementara kalau dari ukuran aliansi masyarakat adat itu 6.000 lebih. Nah, artinya kita sekarang ingin PT SIR itu memberikan hak plasma masyarakat lah untuk memagari daerahnya. Kalau jumlahnya kan sekitar 522 KK ya, yang ada di Okura ya. Itu kalau kita kali 20% yang 3.860 tadi, itu 700 lebih. 700 sekian. 700 hektar sekian ya. Ya, berarti ada yang mendapatkan 1 hektar. ada yang 1,5 hektar. Keluarga gitu ya. Ya. Ada 1,5 hektar gitu. Ya, artinya kalau itu diberikan, insya Allah berarti kan PT SIR ini sudah memberikan tanggung jawab Jawabnya. sosial Secara undang-undang. secara undang-undang. Ketika HGU mereka dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Iya. Dan Dan itu itu adalah mandatori ya. Mandatori. Kewajiban oleh PT SIR terhadap masyarakat betul. Okura gitu ya. Okura. Yang pada hari ini, Pak, itu belum Lakukan. dilakukan. Malah yang kita dengar PT SIR ini memberikan uang
Ya. kepada beberapa pihak gitu. Seolah-olah senilai itu ya, Seolah-olah itu merupakan bagian dari PKP. sagu hati. Ya, Tapi ini nggak benar. betul. Nah, yang kita inginkan adalah plasma. Ini betul-betul kebun yang diberikan, sehingga kebun ini memang secara kontinu bisa memberikan penghasilan bagi masyarakat, pendapatan bagi buat masyarakat setempat. gitu ya. Sehingga masyarakat tidak ada lagi yang jadi ninja sawit, Ya. ya kan? Masyarakat justru menjadi pagar perusahaan, gitu. Mengamankan perusahaan. Mengamankan perusahaan. Nah, itu. Baik, itu untuk yang di Okura tuh. Kita Ya. coba kasih kata apa ya? Kata akhir kira-kira apa kita perlu dorong ke PT SIR dan pemerintah? Saya mendorong ya pada PT SIR, saya memotivasi coba contoh di PT Astra gitu, Astra, di Koto Gasip, Ya. melalui anak Foto perusahaannya. Gasip Siak ya. Iya, Kimia Tirta Utama itu memberikan 2.400 hektar lahan kepada 1.200 KK di 3 desa. Diberikan untuk dikelola. Dikelola. Ya. Oke. Bukan dikelola, artinya lahan itu dikelola oleh PT Astra, PT KTU Kimia Tirta Utama, Ya, tapi hasilnya? hasilnya diberikan Hasilnya? kepada koperasi itu. Dan sebulan masyarakat tuh sekarang mendapatkan 4,7 juta sampai 5 juta lebih Satu sebulan. keluarga ya. Satu kakak. Ya, ya. Nah, ini alhamdulillah saya mendengar dari PT KTU itu malah produksi mereka Meningkat. meningkat. Itu artinya bisa kita contoh. Contoh, artinya apa? Ninja nggak ada, Ya, uang nggak ada hilang. Betul. Karena Tidak ada masyarakat setempat sudah menjaga, sejahtera, kan? Ikut menjaga. ikut kan? menjaga. Nah, itu. Baik, pemirsa Mira TV, untuk yang Okura tadi bisa kita konklusikan sederhana bahwa perjuangan mereka tetap kita perlu dukung Sangat. sampai ini berhasil. Ya, Ada contoh yang sudah berhasil di Koto Gasip betul kasih. yang bisa kita jadikan contoh gitu ya. Ya, di kepenuhan juga, Pak. Gitu ya. Di kepenuhan Rokan Hulu itu 1 hektar apa? 1 KK itu dapat 2 hektar. Itu pendapatannya sebulan bahkan sampai 10 juta, Pak. Baik. Artinya masyarakat betul-betul terbantu. Bayangkan kalau 1,2 juta hektar yang ada di Riau ini memberikan hak plasmanya. Nggak ada lagi orang miskin di Riau. Betul. Karena orang miskin di Riau kan data 2023 ini itu kan 234.000 224.000 Ya. jiwa ya. Iya. Jiwa ya. jiwa. Jiwa, oke. Sedangkan 1,2 juta hektar, 20%-nya kan lebih dari 250.000. Berarti nggak ada orang miskin, Pak. Ya, itu menjadi sangat mulia tuh. Sangat mulia. Artinya yang coba diperjuangkan sangat mulia. Insya Allah. Artinya ini jadi satu PR buat kita, Ya. buat Datuk nanti. Iya, Kita berharap Datuk satu dapat PAW segera, Amin. yang kedua terpilih kembali. Amin. Gitu ya. Insya Allah. Sama-sama lah. Pak Mo Amin. juga. Terima kasih. Jadi anggota DPR RI kan. Itu tuh, saya akan masuk ke sedikit kegiatan Ya. tadi sempat ngobrol sebelumnya Ya. terkait kemuhamadiyahan. Ya, Muhammadiyah. Ini kan Datuk cerita tadi ada kedekatan secara emosional. Ya. Boleh cerita sedikit Datuk dengan Muhammadiyah kira-kira gimana tuh? Iya, saya memang dilahirkan di daerah di Rokan Hulu. Saya belajar membaca Quran di MDA-nya Muhammadiyah. Oh, kultur Muhammadiyah dari Iya, kecil ya, Pak ya? Masjid Taqwa. Dari kecil, ya. Kemudian di Bangkinang saya belajar tapak suci. Oke. Sejak Sanawiyah itu dengan mentornya Mas Yedi Sispurwanto itu orang Muhammadiyah. Kemudian mentor saya Buya Rasak Zen, Buya Samsu Komar itu orang Muhammadiyah. Sampai ke Siak sekarang juga Gitu ya. masih aktif di tapak suci. Gitu. Nah, terkait dengan pencalonan Datuk di DPD RI 2024, Ya, saya mendengar ya, mungkin tidak secara lembaga kan ya, tapi secara perorangan, secara keseluruhan mayoritas ya, teman-teman kita Muhammadiyah ya. banyak cenderung mendukung Datuk untuk masuk DPD RI. Jadi saya koreksi Mas, Ya. itu sudah ada putusan dari PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah. Iya, adalah di bidang Departemen Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP). Untuk Riau mendukung Untuk Riau mendukung satu nama. Gitu. satu nama. Satu nama. Jadi atas nama saya dan itu alhamdulillah kemarin kami juga dikumpulkan di Yogyakarta di SM Tower. Ya artinya Muhammadiyah pada hari ini ingin mencanangkan satu dapil itu satu kader. Wow. Satu kader Muhammadiyah duduk gitu. Untuk duduk ya Iya, di DPD RI. di DPD RI dan juga sebetulnya di DPR RI. juga. Cuma DPR RI calonnya banyak. Terlalu banyak ya. Jadi akhirnya belum keluar apa rekomendasinya. Rekomendasi itu ya. Jadi tapi kalau untuk DPD nampaknya PP Muhammadiyah Sudah melalui kompon, LHKP berani mengeluarkan kompon. rekomendasi. Kalau boleh cerita Muhammadiyah Datuk, Ya. ada satu masa, satu periode, Ya. saya pernah jadi guru Muhammadiyah Datuk. Oh ya. Ya, saya pernah jadi guru Muhammadiyah. Oh, itu. Artinya Masya Allah. 1,5 tahun. Iya ya. Itu di mungkin sekitar 21 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Di mana, Pak? Di Jogja.
Yogyakarta. di Ya? Pakem. Pakem ya. Ya, jadi kalau teman-teman Pakem melihat saya hari ini, saya mengatakan bahwa saya pernah menjadi guru mereka. Iya, iya, iya. 1,5 tahun lah Di SD, SMP, di SMA. SMA Muhammadiyah. Nah, hari ini Ya. anak saya yang paling kecil Ya. itu sekolah di Muhammadiyah Oke. SD kelas 5. SMA SD ya. Ya. Masya Allah. Artinya secara kultur nggak ada masalah. Iya, iya, iya. Nah, Ya. ini kita balik lagi ke Riau tuh. Iya, Rio. Terkait dengan tahun politik ini, Ya. Datuk melihat seperti apa nih dalam konteks sampai mungkin 2 bulan ke depan lah. Ya, saya berharap kita ini sebagai kandidat, kemudian kita juga sebagai masyarakat, itu mesti melakukan edukasi politik lah, pendidikan politik pada masyarakat. Jangan sampai kemudian kontestasi ini itu menimbulkan konflik itu. Konflik ya. Nah, kalaupun ada misalnya perdebatan itu biasa. Untuk perbedaan pendapat itu biasa. ya, untuk mendewasakan kita. Bahwasanya justru dengan perbedaan pendapat itulah kita mengajak orang berpikir gitu. Kalau udah sama aja pendapat kita semua, kita diam aja nih. Saja. Nggak ada diskusi gitu loh. Ya, ya. Jadi saya berharap namanya pesta demokrasi ya kita berpesta. Kita bawalah suasana ini dengan kegembiraan Ya. sehingga memang akan menghasilkan nanti figur-figur anggota Tokoh-tokoh. DPRD, Ya, presiden, ya. anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota yang qualified, yang Kualifikasi betul-betul bagus, yang kualifikasi memang bagus. dia berbicara untuk kemajuan bangsa gitu ya. Iya, punya visi, Ya, ya. kemudian dekat juga sama masyarakat. Jadi jangan pilih baliho tapi pilih orangnya. Jadi orang yang turun ke masyarakat, bukan baliho yang Bukan turun. baliho yang turun ya. Iya. Bukan baliho yang turun ya. Karena ada satu rumor yang kemarin saya coba bercanda sama teman-teman. Ya. Hari ini ada satu anggota, saya nggak tahu lah, mungkin beberapa banyak lah. Ya. Tapi ada yang saya lihat itu balionya kemana-mana, Ya. di mana-mana tersebar. Iya. Tapi bahkan yang bersangkutan belum sekalipun datang ke Riau. Ah, itu dia. Itu ada itu. Silakan Anda cari sendiri, tapi itu ada. Saya yakinkan ada. Itu dia. Nah, Datuk, ini kita sampai di penghujung, Ya. gitu ya. Ya. Kira-kira ini karena kita kan sebenarnya kan agak apa ya? Kalau bilang darurat lah itu ya. Iya. Menjemput Datuk di bandara, Bandara Sultan Kasim, Surat Sultan Kasim yang kedua. Iya. Ini artinya kan segitu pentingnya Datuk sebenarnya. Oh, ya, so enggak lah. Bercanda tuh, bercanda. Iya. Tapi ini bagian dari cara kita untuk bagaimana agar Datuk bisa kita liput, lalu bisa menyuarakan apa yang tadi kita bicarakan, ada Terima 4-5 kasih. poin tadi. Ya. Yang saya berharap itu bisa menjadikan satu apa ya, pembelajaran buat masyarakat juga tuh. Insyaallah. Sama-sama belajar lah kita. Siap. Gitu ya. Jadi ini bisa kita akhiri. Sebelum kita tutup, mungkin kita kesempatan ke beliau untuk memberikan pengantar terakhir atau penutup terakhir. Ya. Kita tuh. Ya, terima kasih pada pemirsa Mira TV. Jadi mudah-mudahan insya Allah orangnya juga mulia. Amin. Akan dapat juga kedudukan yang mulia nanti jadi anggota DPR RI Insya Allah. dari Riau. Ya, insya Allah pemirsa Mira TV, mari kita jaga Riau yang kaya ini di bawah minyak, di atas minyak. Insya Allah kita ingin di atas bumi yang Allah sudah karuniakan ini nanti masyarakatnya juga sejahtera. Baik. Kita ingin membantu seluruh masyarakat Riau menjadi sejahtera karena sesungguhnya apa yang ada di dalam bumi dan di atas bumi ini diperuntukkan Allah untuk mereka gitu. Untuk kita semua, semua. untuk kita semua. Insyaallah siapapun di Riau ini adalah warga kita yang wajib kita perjuangkan. Ya. Tanpa melihat suku, melihat agama. Insyaallah semuanya berhak Ya. terhadap tanah yang Subur. bertuah ini, yang subur. Bertuah ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Datuk, terima kasih. Pemirsa Mira TV sekalian, bisa kita akhiri perbincangan kita sore ini. Kita akan jumpa kembali di bersama tokoh berikutnya. Hari ini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.